Assalamualaikum teman-teman, belajar bareng Teteh lagi yuk. Seperti biasa, sebelum ke materi jangan lupa di-subscribe dulu ya. Yang pertama tentang penanganan limbah. Limbah infeksius dimusnahkan dengan insinerator. Limbah non-infeksius dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Limbah benda tajam dimusnahkan dengan insinerator. Limbah cair dibuang ke spulhuk. Limbah feses, urin, darah dibuang ke tempat pembuangan atau pojok limbah. Ini contoh soalnya ya. Penanganan limbah benda tajam adalah A dibakar, B dibuang ke spulhuk, C dibawa ke pembuangan akhir, D dimusnahkan dengan insinerator. Jawabannya yaitu D ya, dimusnahkan dengan insinerator. Lanjut ke penggunaan vaksin yang telah dibuka di pelayanan statis. Yang pertama hepatitis B, kalau hepatitis B itu sekali pakai ya. Yang kedua BCG, masa pemakaiannya 3 jam, polio 2 minggu, IPV masa pemakaiannya 4 minggu, DPTH BHIB biasanya pentabio ya, masa pemakaiannya 4 minggu, campak atau MR masa pemakaiannya 6 jam, DT 4 minggu, TD 4 minggu. Lalu ke simbol-simbol di dalam kohort ibu. Dalam teori, lingkaran itu biasanya untuk K1, pagar untuk K4, bintang untuk persalinan, dan plus untuk kematian ibu. Tapi di dalam prakteknya, biasanya bintang itu untuk ibu yang sudah diberikan tablet FE, K1 murni itu persegi, K1 akses lingkaran, dan K4 di dalam teori itu pagar, tapi di dalam praktek segitiga. Lalu simbol-simbol di kohort balita, N itu biasanya naik ya, ini berat badan, T turun atau tetap, O atau lingkaran, sekarang menimbang, bulan kemarin tidak menimbang. B untuk baru, B juga untuk baik, R di bawah garis titik-titik, dan segitiga di bawah garis merah. Lalu lanjut ke tumbuh kembang anak. Pada usia 6-9 bulan, stimulasi bayi biasanya dilakukan dengan peluk, senyum, bicara, panggil namanya, bersalaman, tepuk tangan, melambai ke orang lain, tunjuk nama orang, misalkan mama atau papa atau benda di sekitar, bermain cilukba, melihat cermin, membacakan dongeng, pegang mainan dengan 2 tangan, masukkan benda kecil ke dalam wadah, sembunyikan dan cari mainan yang mengapung di air, memukul-mukul, duduk, merangkak, berdiri, berpegangan. Sedangkan pemantauan perkembangan dengan checklist itu biasanya pertanyaan pemantauannya, bayi bisa duduk secara mandiri, bayi belajar berdiri kedua kakinya menjaga sebagian berat badan, bayi bisa merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang, bayi bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya, bayi bisa memungut 2 benda, kedua tangan pegang 2 benda pada saat bersamaan, bayi bisa memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup, bayi bersuara tanpa arti mama, ma, baba, ba, dada, data, tata, bayi mencari mainan atau benda yang dijatuhkan, bayi bermain tepuk tangan atau bermain cilukba, bayi bergembira dengan melempar benda, bayi bisa makan kue sendiri. Lanjut ke usia 9-12 bulan, checklist pemantauan perkembangannya yaitu bayi bisa mengangkat badannya ke posisi berdiri, bayi belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi, bayi dapat berjalan dengan dituntun, bayi mengulurkan lengan badan untuk meraih mainan yang diinginkan, bayi bisa menganggap erat pensil, bayi memasukkan benda ke mulut, bayi mengulang menirukan bunyi yang didengar, bayi menyebut 2-3 suku kata yang sama tanpa arti, bayi mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja. Bayi bereaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan, bayi senang diajak bermain cilukba, bayi mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum dikenal.
Lanjut ke usia 12-18 bulan, anak bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan, anak bisa membungkuk, memungut mainan kemudian berdiri kembali, anak bisa berjalan mundur 5 langkah, anak bisa memanggil ayah dengan kata papa, memanggil ibu dengan kata mama, anak bisa menumpuk 2 kubus, anak bisa memasukkan kubus di kotak, anak bisa menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis, merengek, anak bisa mengeluarkan suara yang menyenangkan atau menarik tangan ibu. Anak bisa memperlihatkan rasa cemburu atau bersaing. Lalu usia 18-24 bulan, anak bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan 30 detik, anak bisa berjalan tanpa terhuyung-huyung, anak bisa menumpuk 4 buah kubus, anak bisa memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk, anak bisa menggelindingkan bola ke arah sasaran, anak bisa menyebut 3-6 kata yang mempunyai arti, anak bisa membantu atau menirukan pekerjaan rumah tangga, anak bisa memegang cangkir sendiri, belajar makan, minum sendiri. Usia 2-3 tahun, anak bisa jalan naik tangga sendiri, anak bisa bermain dan menendang bola kecil, anak bisa mencoret-coret pensil pada kertas, anak bisa bicara dengan baik menggunakan 2 kata, anak bisa menunjuk 1 atau lebih bagian tubuhnya ketika diminta, anak bisa melihat gambar dan dapat menyebut dengan benar nama 2 benda atau lebih, anak bisa membantu memungut mainannya sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta, anak bisa makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah, anak bisa melepas pakaiannya sendiri. Usia 3-4 tahun, anak bisa berdiri 1 kaki dalam 2 detik, anak bisa melompat, kedua kaki diangkat, anak bisa mengayuh sepeda roda 3, anak bisa menggambar garis lurus, anak bisa menumpuk 8 buah kubus, anak bisa mengenal 2-4 warna, anak bisa menyebut nama, umur, dan tempat, anak bisa mengerti arti kata di atas, di bawah, di depan, anak bisa mendengarkan cerita, anak bisa mencuci dan mengeringkan tangan sendiri, anak bermain bersama teman, mengikuti aturan permainan. Anak bisa mengenakan sepatu sendiri, anak bisa mengenakan celana panjang, kemeja, atau baju. Usia 4-5 tahun, anak bisa berdiri 1 kaki dalam 6 detik, anak bisa melompat-lompat 1 kaki, anak bisa menari, anak bisa menggambar tanda silang, anak bisa menggambar lingkaran, anak bisa menggambar orang dengan 3 bagian tubuh, anak bisa mengancing baju atau pakaian boneka, anak bisa menyebut nama lengkap tanpa dibantu, anak bisa anak senang menyebut kata-kata baru, anak bisa senang Anak bisa senang bertanya tentang sesuatu, anak bisa menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar, anak bisa bicara yang mudah dimengerti, anak bisa membandingkan atau membedakan sesuatu dari ukuran dan bentuknya, anak bisa menyebut angka, menghitung jari, anak bisa menyebut nama-nama hari, anak bisa berpakaian sendiri tanpa dibantu, anak bisa menggosok gigi tanpa dibantu, anak bereaksi tenang dan tidak rewel ketika ditinggal ibu. Lalu yang terakhir, usia 5-6 tahun, anak bisa berjalan lurus, anak bisa berdiri dengan 1 kaki selama 11 detik, anak bisa menggambar dengan 6 bagian, menggambar yang orang dengan lengkap, anak bisa menangkap bola kecil dengan kedua tangan, anak bisa menggambar segi 4, anak bisa mengerti arti lawan kata, anak bisa mengerti pembicaraan yang menggunakan 7 kata atau lebih, anak bisa menjawab pertanyaan tentang benda terbuat dari apa dan kegunaannya, anak bisa mengenal angka, bisa menghitung angka 5-10, anak bisa mengenal warna-warni, anak bisa mengungkapkan simpati, anak bisa mengikuti aturan permainan, anak bisa berpakaian sendiri tanpa dibantu. Lalu ke contoh soalnya, yaitu bayi Ek umur 9 bulan datang ke posyandu, dia sudah bisa merambat dan makan kue sendiri. Pengamatan apa yang selanjutnya dilakukan oleh bidan? A. Memberikan pensil dan kertas, B. Mengajak bermain cilukba, C. Mengajak lompat-lompat, D. Menanyakan benda yang ditunjuk. Dari materi yang tadi berarti jawabannya B ya, mengajak bermain cilukba. Sekian rangkuman materi kali ini. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.